Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gofran Dwi Raihan dengan NIM B1B1211117. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS, yaitu tentang pemerintahan daerah, di mana saya akan menjelaskan tentang azas-azas pemerintahan daerah. Di sini, azas-azas pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian, azas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk azas-azas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Menurut Inu Kencana Survey menyebutkan azas adalah dasar, pedoman, atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Dengan demikian, eh, yang menjadi azas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu bangsa, filsafat hidup, dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan. Begitu pula Talizi dalam Inu Kencana Survey menyebutkan pengertian azas-azas pemerintahan yang berlaku secara umum sebagai berikut. Dapat dikatakan bahwa azas-azas pemerintahan tercantum di dalam pedoman-pedoman peraturan-peraturan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintah harus berpedoman pada azas atau prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan karena negara Republik Indonesia sangat luas serta penduduknya beragam sehingga pemerintahan yang baik dilaksanakan secara seragam untuk wilayah negara Republik Indonesia. Tindakan pemerintah mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Asas-asas pemerintahan yang baik dalam menjadi suatu alasan gugatan. Asas-asas pemerintahan yang baik merupakan sendi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atau mempedomani peraturan perundangan yang berlaku atau segala tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip dari azas ini dalam rumusan peraturan yang diwujudkan dari cita-cita hukum. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas azas musyawarah kekeluargaan sebagai pedoman yang berakibat saling bantu-membantu, saling menghormati, dan saling memberikan perlindungan dalam melaksanakan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Kedaulatan rakyat mempedomani bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat yang tidak diganggu gugat oleh siapapun. Kedaulatan rakyat merupakan pencerminan dari prinsip-prinsip demokrasi dalam perwujudan kebebasan berpendapat, berbicara, dan berpartisipasi dalam pemerintahan dan sebagainya. Demokrasi agar tidak menimbulkan sikap arogan, anarkis, dan penyalahgunaan wewenang diperlukan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum dalam pelaksanaannya. Azas juga merupakan dasar suatu pedoman, dasar sesuatu pedoman atau suatu yang dianggap kebenaran dalam menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintah pusat, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Asas dan prinsip pemerintahan daerah menggunakan asas sentralisasi, desentralisasi. Yang pertama sentralisasi, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh
bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Asas tugas pemantauan yang dapat dilaksanakan dan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Untuk membahasnya bisa diuraikan secara sederhana tentang asas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas sentralisasi. Asas sentralisasi yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintahan daerah kepada pemerintahan pusat, di mana semua kebijakan yang dari pemerintahan pusat harus diikuti dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kondisi seperti itu menimbulkan rasa tidak puas dari pemerintah daerah karena merasa dikekang oleh pemerintah pusat. Selain itu, hilangnya keleluasaan dari pemerintah daerah dalam bertindak untuk mengambil keputusan penting serta tidak adanya inovasi dalam mengelola sendiri kekayaan yang ada pada daerah tersebut. Oleh karena itu, daerah menuntut agar diberi hak dan wewenang sendiri dalam mengatur pemerintahan dengan diberikan kewenangan yang bersifat luas, bertanggung jawab, dan nyata. Dengan kata lain, pelaksanaan dari otonomi daerah tersebut harusnya dibarengi dengan desentralisasi. Tujuannya untuk memberikan dan serta meningkatkan kualitas dari pelayanan publik secara maksimal serta demokratis dalam pengambilan keputusan publik. Menurut Wijaya tahun 1992, pada dasarnya desentralisasi terdiri dari desentralisasi administrasi, desentralisasi politik, dan desentralisasi fiskal. Ketiga desentralisasi ini mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain dan menjadi prasyarat untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan desentralisasi yang berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diukur dengan kinerja keuangan daerah yang termasuk dalam desentralisasi fiskal. Perwujudan desentralisasi fiskal dapat melalui pemberian bantuan atau transfer kewenangan berupa keuangan dan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Dalam undang-undang tersebut tidak tercantum secara jelas mengenai desentralisasi fiskal, namun komponen dana perimbangan adalah bentuk pelaksanaan dari desentralisasi fiskal itu sendiri. Dana perimbangan merupakan inti dari salah satu sumber dari penerimaan daerah. Dengan adanya transfer kewenangan dari pusat ke daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi mandiri dengan menggali potensi daerah sendiri yang menjadi sumber penerimaan daerah serta mampu mengelola keuangan sendiri dalam menjalankan pemerintahan. Pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah seperti kita lihat pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut juga dengan APBD yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing daerah. APBD merupakan tolak ukur dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, di mana keuangan daerah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan asas kepatuhan, keadilan, dan manfaat untuk masyarakat. Perlunya analisis dengan indikator yang dapat mengukur kinerja keuangan daerah agar pengelolaan terhadap keuangan dapat memenuhi prinsip ekonomis, efektif, dan efisien. Pengukuran ini untuk melihat tingkat kemandirian suatu daerah, perolehan PAD yang diterima, serta peran penerimaan daerah yaitu PAD yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan belanja daerah serta dalam bentuk pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik.
Selanjutnya yaitu azas desentralisasi. Suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menganut sistem pemencaran secara vertikal dikenal dengan istilah desentralisasi, yang berarti desentralisasi merupakan pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah bawahannya dalam bentuk penyerahan kewenangan. Pembagian kekuasaan ini melahirkan suatu sistem pemerintahan yang bersifat otonom, di mana kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat di suatu pihak dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Sistem pembagian dalam rangka penyerahan kewenangan otonomi daerah berbeda pada tiap negara termasuk Indonesia. Sistem daerah otonomi berdasarkan asas desentralisasi sudah ada sejak diberlakukannya desentralisasi WED pada tahun 1903. Bahkan sebelum itu sudah dikenal lembaga asli Indonesia yang mengurus rumah tangganya sendiri di daerahnya seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pemerintah swapraja. Desentralisasi WED tahun 1903 itu kemudian mengalami perubahan dengan berlakunya Besturhervorming WED tahun 1922. Istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yang berarti yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat, sehingga desentralisasi berarti melepaskan dari pusat. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri. Desentralisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah desentralisasi ketatanegaraan, bukan desentralisasi secara administratif seperti halnya dekonsentrasi. M. Harjon mengatakan bahwa desentralisasi sendiri berarti wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan mengurus bagian urusan pemerintahan. Tujuan desentralisasi antara lain meringankan beban pekerjaan pemerintah pusat. Desentralisasi mengalihkan berbagai tugas dan pekerjaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi tidak semata-mata pemberian kewenangan, tapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara atau pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah di tingkat yang lebih rendah. Sistem desentralisasi mengandung maksud pengakuan penentu kebijakan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil rakyat di daerah dan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah, dengan melatih diri menggunakan hak yang seimbang dan kewajiban masyarakat dan demokratis. Pengertian umum dari desentralisasi adalah setiap bentuk dari tindakan pemberian kekuasaan untuk wewenang dari suatu organisasi jabatan atau pejabat. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam pasal 1 butir 7 menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu azas dekonsentrasi. Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
sebagai wakil dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dekonsentrasi merupakan desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dari perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah, atau karena instansi bawahan melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah, atau karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemancaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar di wilayah-wilayah untuk melaksanakan kebijakan pusat. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat. Dekonsentrasi merupakan salah satu jenis desentralisasi. Dekonsentrasi sudah pasti desentralisasi, tetapi desentralisasi bukan berarti dekonsentrasi. Dekonsentrasi sebenarnya merupakan kelanjutan dari organisasi pemerintah pusat. Ciri-ciri dekonsentrasi itu sendiri adalah bahwa para pegawai melaksanakan kewenangan tertentu atas namanya. Organ-organ pemerintahan pusat itu digunakan oleh para pegawai yang melaksanakan kewenangan secara mandiri atas nama dan pertanggungjawaban sendiri. Meskipun para pegawai ini memiliki kemandirian dalam melaksanakan kewenangan, namun pada saat yang bersamaan para pegawai ini harus bertanggung jawab dari segi kedinasan atau pertanggungjawaban kepegawaian. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai wakil dari wilayah provinsi berfungsi sebagai wakil pemerintahan di provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi sebagai wakil pemerintah daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek tentang rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, kabupaten, kota. Bagaimana mengutarakan bahwa meskipun dekonsentrasi memuat pemancaran kekuasaan, tetapi tidak dapat disejajarkan dengan desentralisasi. Desentralisasi bersifat ketatanegaraan, sedangkan dekonsentrasi hanya berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi negara, karena itu bersifat kepegawaian. Aspek ketenaga kerjaan dalam desentralisasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan desentralisasi merupakan bagian dari organisasi negara. Menurut batasan atau rumusan asas dekonsentrasi ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi pemberian wewenang, segi pembentukan pemerintah daerah administratif dan dari segi pembagian wilayah negara. Ditinjau dari segi pemberian wewenang, asas dekonsentrasi adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat dan daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas atau wewenang-wewenang pusat yang terdapat di daerah. Jika ditinjau dari segi pembentukan pemerintah administratif, asas dekonsentrasi berarti asas yang membentuk pemerintah daerah administratif di daerah untuk diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah pusat yang terdapat di daerah yang bersangkutan. Apabila dilihat dari segi pembagian wilayah negara, asas dekonsentrasi akan membagi wilayah-wilayah negara menjadi daerah pemerintah administratif.
Selanjutnya yaitu azas pembantuan. Pada dasarnya, sifat tugas pemerintah daerah hanyalah membantu dan tidak ada konteks hubungan atasan-bawahan. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk menolak. Hubungan ini timbul berdasarkan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Daerah terkait melaksanakan tugas peraturan perundang-undangan termasuk dalam diperintahkan dalam rangka menjalankan perintah tugas membantu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 9, tugas membantu adalah penugasan pemerintah pada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Amran Muslimin mengartikan tugas membantu sebagai kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Pada hakikatnya, tugas membantu merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasannya, maka sumber pembiayaan dari level pemerintahan yang menugaskan. Untuk itu sumber pembiayaan bisa berasal dari APBN atau APBD. Pemerintah yang menugaskan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah kewenangan yang bersifat mengurus, sedangkan kewenangan mengaturnya tetaplah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemberian tugas pembantu dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan tugas pembantu adalah pelaksanaan tugas dan mempercepat penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan pembangunan bagi daerah atau desa. Menurut Bagirmanan, tugas membantu adalah bagian dari desentralisasi dan tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas membantu. Baik otonomi manapun, tugas membantu sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian. Yang membedakan adalah tingkat kebebasan dan kemandirian itu sendiri. Pada otonomi, kebebasan dan kemandirian meliputi asas dan cara menjalankan atau suatu pemerintahan. Sedangkan tugas membantu, kebebasan dan kemandirian hanya sebatas bagaimana cara menjalankannya. Karena sama-sama mengandung unsur otonomi, maka tidak ada perbedaan yang cukup mendasar. Ruang lingkup tugas pembantuan hampir sama dengan ruang lingkup dekonsentrasi, meliputi aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, tanggung jawab, dan pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Pertanggungjawaban dan pelaporan dari tugas pembantu dan dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Tugas membantu diadakan berdasarkan pertimbangan karena pertama agar urusan dapat terselenggara secara efisien dan efektif. Yang kedua, dalam pelaksanaan tugas agar dapat mengikuti keadaan daerah masing-masing, tidak perlu keseragaman nasional. Urusan yang memerlukan keseragaman nasional dalam penyelenggaraannya tidak dapat dilakukan dengan tugas pembantu. Urusan semacam ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Ketiga, tugas pembantu merupakan cara pemerintah pusat untuk membangun daerah dengan menyediakan dana atau fasilitas yang diperlukan tanpa harus mencampuri pelaksanaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.